Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari soal ekonomi yang berkaitan dengan hitungan. Nah, jadi segala soal-soal yang berkaitan dengan hitungan di bidang ekonomi akan kita kupas dan kita pelajari secara bertahap pada channel ini. Nah, ini merupakan contoh soal atau soal yang sudah diujikan di UTBK atau SBMPTN tahun sebelumnya. Baik, kita ke soal nomor satu, itu berkaitan dengan menghitung biaya peluang atau yang kita sebut dengan opportunity cost. Pada soal sebelumnya, Tono ingin mencari pekerjaan di bidang lain dan ia sudah diterima di beberapa tempat, yaitu di bank dengan penghasilan 1.300.000, di bank dengan penghasilan 1.300.000, di industri makanan dengan penghasilan 1.500.000, dan di bengkel dengan penghasilan 1 juta. Bila Tono memilih bekerja di industri makanan, maka biaya peluangnya adalah A 400, B 1.100.000, C 1.300.000, D 1.500.000, dan E 2.500.000. Nah, tentunya adik-adik ingat, kalau menjawab soal yang berkaitan dengan biaya peluang, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu biaya peluang atau opportunity cost. Nah, yang dimaksud dengan biaya peluang itu adalah kesempatan terbaik yang hilang atau kesempatan yang kita korbankan karena memilih alternatif yang lain. Nah, maka dapat kita sebut biaya peluang ini adalah muncul karena adanya pilihan yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya. Jadi biaya peluang ini muncul karena adanya pilihan yang dilakukan oleh manusia. Jadi tips untuk menjawab soal yang seperti ini, tips yang pertama, jika pilihan kesempatan yang tersedia hanya dua, maka yang dihitung nilai peluang yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Nah, jadi maksudnya adalah kalau si Tono ini cuma ada dua pilihan yang harus dipilih, contoh A dan B. A gajinya 1.500.000, B 1.700.000. Kalau si Tono memilih bekerja di perusahaan B, maka biaya peluangnya adalah tentu yang A 1.500.000. Nah, di sini kasusnya berbeda, maka kita pakai tips yang kedua. Jika kesempatan yang tersedia lebih dari dua, maka yang dihitung hanya nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Nah, kira-kira Dedek paham ya maksud yang nomor 2 ini? Jika kesempatan yang tersedia lebih dari dua, maka yang dihitung hanya nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Maksud tips yang nomor 2 ini seperti soal yang nomor 1 ini, lebih dari dua peluang atau kesempatan. Nah, kita lihat di sini si Tono memilih bekerja di industri makanan. Industri makanan memperoleh penghasilan 1.500.000, maka otomatis si Tono harus mengorbankan untuk bekerja di bank dan bekerja di bengkel. Sekarang kita perhatikan lagi antara bank dan bengkel mana kesempatan terbaik. Nah, tentu kesempatan terbaik adalah bekerja di bank, maka biaya peluangnya adalah 1.300.000. Maka opsi jawaban untuk nomor 1 ini adalah 1.300.000. Pilihan jawaban yang C. Oke, adik-adik ya, begitu untuk tips menjawab soal biaya peluang. Soal yang nomor 2, di sini soal nomor 2 itu berkaitan dengan biaya produksi, penerimaan, dan laba. Nah, adapun soalnya adalah suatu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average total cost sebesar 15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost sebesar 35.000. Maka besarnya average variable cost adalah. Nah, baik adik-adik, untuk menjawab soal biaya produksi, maka adik-adik terlebih dahulu harus paham apa saja yang termasuk kepada konsep dari biaya produksi. Nah, adapun konsep dari biaya produksi, yang pertama ada total cost atau biaya total. Kita singkat dengan TC. Nah, total cost berarti biaya keseluruhan. Untuk mencari total cost, maka FC ditambah dengan VC atau fixed cost ditambah dengan variable cost.
Yang kedua ada namanya fixed cost atau biaya tetap, kita singkat dengan FC atau AFC. Kalau FC saja itu untuk biaya tetap satu jenis barang, dan AFC berarti itu biaya rata-rata untuk satu jenis barang. Maka untuk mencari FC, TC dikurangi dengan VC atau total cost dikurangi dengan variable cost. Atau kalau kita disuruh mencari biaya tetap rata-rata, maka biaya tetap dibagi dengan unit barang yang dihasilkan. Selanjutnya ada variable cost atau biaya variabel, kita singkat dengan VC. Nah, biaya variabel itu adalah biaya yang selalu berubah-ubah tergantung berapa banyak unit barang yang akan diproduksi. Maka untuk mencari VC, TC ditambah dengan FC atau total cost dikurang dengan fixed cost. Atau kalau kita disuruh mencari AVC, maka VC dibagi dengan Q. Selanjutnya itu ada average cost, ada marginal cost. Nanti dapat adik-adik baca dan pahami. Kita ke penyelesaian soal. Nah, diketahui di sini ATC atau average total cost. Average total cost itu sebesar Rp15.000, sebesar Rp15.000. Selanjutnya diketahui Q atau output sama dengan 7. Biaya tetap atau fixed cost itu sebesar 35.000. Ditanya itu adalah average variable cost, maka ditanya average variable cost. Untuk mencari average variable cost atau AFC, maka VC kita bagikan dengan Q. VC dibagi Q. Nah, di sini karena VC-nya belum ada, maka silakan kita cari terlebih dahulu berapa besarnya biaya variabel. Di soal diketahui bahwasanya rata-rata biaya total itu 15.000. Berarti satu jenis barang biaya rata-ratanya 15.000. Berarti kalau 7 unit barang, maka biaya totalnya menjadi 105. Maka total biaya seluruhnya 105. Di soal diketahui juga bahwasanya FC atau biaya tetap itu besarnya 35.000. Maka dari diketahui ini dapat kita selesaikan bahwasanya besarnya VC itu sama dengan 70.000. Maksudnya seperti ini, total biaya keseluruhan itu 105. Biaya tetapnya 35.000, berarti berapa? Biaya variabel, maka FC-nya sama dengan 70.000. Nah, selanjutnya setelah dapat VC baru kita cari berapa rata-rata biaya variabel atau AFC. Untuk mencari AFC tadi kan VC dibagi Q. Diketahui FC kita sudah dapat VC kita sudah dapat 70, Q-nya sama dengan 7, maka AFC sama dengan 10.000. Maka jawabannya adalah yang option B. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Ini masih berkaitan dengan biaya produksi, tetapi biaya produksi di sini itu kalau soalnya berbentuk fungsi. Nah, contoh soal, diketahui fungsi biaya produksi ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 4.800 ditambah 120 Q dikurang 20 Q kuadrat. Maka berapakah besarnya total cost? Jadi maksud dari soal di sini kita disuruh menghitung besarnya total cost atau TC, total biaya. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, perlu diingat ya adik-adik, kalau soalnya berbentuk fungsi yang seperti ini, maka silakan kita robah terlebih dahulu fungsi TC ini menjadi TC aksen. Nah, apa itu TC aksen? Turunan pertama dari fungsi TC atau turunan pertama dari persamaan TC. Nah, maka kalau kita turunkan, diketahui di soal TC-nya tadi 4.800 ditambah 120 Q dikurang 20 Q kuadrat. Nah, kalau kita jadikan dia TC aksen atau turunan pertama dari persamaan TC, 4.800 karena dia tidak ada pangkatnya, maka kalau kita paksakan turun dia bakalan bernilai 0. Maka kalau kita turunkan 4.800 itu nilainya sama dengan 0.
Nah, 120 ini 120 Ki, maka Ki pangkatnya sama dengan 1. Maka kalau kita turunkan 120 Ki ini nilainya sama dengan 120. Selanjutnya, yang 20 Ki kuadrat kalau kita turunkan nilainya menjadi 40 Ki. Nah, kenapa 40 Ki? Sebagai turunan fungsi dalam matematika, maka pangkat kita kalikan dengan bilangan sebelum variabel. Maka bilangan sebelum variabel itu nilainya 20, maka pangkat 2 ini kita kalikan dengan 20 menjadi 40. Nah, sehingga karena kita turunkan, maka pangkatnya tinggal 1. Maka dia 20 Ki kuadrat kalau kita turunkan nilainya sama dengan 40 Ki. Nah, selanjutnya baru kita selesaikan, kita cari nilai Ki, maka Ki sama dengan 120 itu dibagi dengan 40. Oke, ini bukan 4 ya, ada 40. Nah, 40 Ki kalau kita cari nilai Ki-nya, maka 120 dibagi dengan 40, maka dapat Ki sama dengan 3. Nah, setelah dapat nilai Ki, kita substitusikan ke persamaan TC tadi. Persamaan TC 4800 ditambah 120 Ki dikurang 20 Ki kuadrat. Berarti kita substitusikan, kita ganti nilai Ki dengan Ki yang sudah diketahui. Nah, di sini 120 Ki kita substitusikan Ki-nya menjadi Ki 3, maka 120 dikali 3 sama dengan 360. Nah, yang 20 Ki kuadrat, maka Ki-nya kita gantikan dengan 3. 3 kuadrat berarti kan 9. 9 kali 20 sama dengan 120. Sehingga TC-nya menjadi 4980. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi jawaban yang A, 4980. Baik, kita ke soal yang nomor 2. Ini berkaitan dengan biaya produksi, penerimaan, dan laba. Berarti biaya produksi, penerimaan, dan laba. Oke, kita ke Selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Ini berkaitan dengan biaya produksi, penerimaan, dan laba. Contoh soal yang sudah diujikan, suatu perusahaan memproduksi 7 unit output. Nah, berarti yang 7 ini itu merupakan Ki. Output, jumlah barang yang dihasilkan berarti 7. Dengan average total cost sama dengan 15.000. Berarti ATC atau average total cost itu besarnya 15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost atau FC, biaya tetapnya 35.000. Maka besarnya variable cost adalah average variable cost adalah, berarti kita disuruh mencari AFC. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, adik-adik harus paham apa saja yang termasuk ke dalam komponen biaya atau konsep dari biaya itu sendiri. Yang pertama ada namanya total cost atau biaya total, kita singkat dengan TC. Nah, biaya total atau total cost itu merupakan penjumlahan atau total dari keseluruhan biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Maka untuk mencari besarnya total biaya, silakan kita tambahkan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. FC itu biaya tetap, FC biaya variabel. Nah, selanjutnya itu ada namanya fixed cost atau biaya tetap. Kita singkat dengan FC atau boleh juga AFC. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang selalu dikeluarkan oleh perusahaan meskipun nanti perusahaan itu tidak melakukan produksi. Contohnya misalkan biaya sewa gedung, biaya gaji karyawan, itu
itu merupakan contoh dari biaya tetap. Maka untuk mencari biaya tetap atau FC ini, silakan adik-adik kurangi total biaya dikurangi dengan biaya variabel atau FC. Nah, kalau ditanya AFC, AFC berarti A itu singkatan dari average, rata-rata. Nah, maka AVC ini itu rata-rata dari biaya tetap. Berapa rata-rata untuk satu biaya tetap? Maka kita gunakan rumus FC dibagi dengan Q. Selanjutnya ada variabel cost atau biaya variabel. Kita singkat dengan VC. Apa itu VC atau biaya variabel? Biaya variabel itu adalah biaya yang mempengaruhi Q atau biaya yang selalu berubah-ubah. Sifat dari biaya variabel itu selalu berubah-ubah tergantung berapa banyak Q atau output yang akan dihasilkan nanti. Nah, untuk mencari besarnya biaya variabel atau VC, silahkan adik-adik kurangi TC dikurangi dengan FC atau TC dikurangi dengan biaya tetap. Kalau mencari rata-rata biaya variabel, maka silakan digunakan VC dibagi dengan Q atau biaya variabel dibagi dengan output barang yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu ada average cost atau biaya total, ada biaya marginal. Nanti dapat adik-adik baca. Kalau biaya marginal itu tambahan biaya, kalau average cost sama dengan biaya rata-rata. Oke, kita ke penyelesaian soal. Nah, di soal diketahui katanya ATC, average total cost itu 15.000. Nah, Q-nya sama dengan 7. FC-nya atau biaya tetap itu sama dengan 35.000. Ditanya AFC. Maka untuk mencari AFC tadi kan sudah dibilang AFC, maka VC dibagi dengan Q. AFC VC dibagi dengan Q. Nah, karena di sini VC-nya belum diketahui, maka untuk mencari besarnya VC atau biaya variabel, maka total biaya dikurangi dengan biaya tetap. Kita lihat di soal, untuk satu barang biaya total rata-ratanya itu 15.000. Di soal diketahui Q-nya atau barangnya ada 7, maka total biaya atau TC-nya 15 dikali 7 sama dengan 105. Maka besarnya biaya total 105.000. Selanjutnya FC tidak diketahui, VC atau fixed cost 35.000. Biaya totalnya 105, biaya tetapnya 35.000, maka otomatis FC-nya sama dengan 75.000. Maka selanjutnya baru kita dapat menentukan besarnya AVC atau average variable cost, biaya variabel rata-rata. Tadi sudah didapatkan bahwasanya besarnya biaya variabel 70.000. Kita mau mencari rata-ratanya. Maka rata-ratanya harus kita bagikan dengan Q-nya. 70.000 dibagi dengan 7 sama dengan 10.000. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 4. Ini berkaitan dengan konsep penerimaan atau revenue. Contoh soal yang sudah diujiankan, Hamzah mampu menjual sebanyak 600 sepatu dengan penerimaan total 42 juta rupiah. Sebelumnya Hamzah mampu menjual sebanyak 475 sepatu dengan penerimaan total sebesar 35.625.000. Berapakah penerimaan marginal yang diterima Hamzah atas perubahan penjualan sepatu dari 475 menjadi 600? Nah, untuk mengetahui atau menjawab soal yang berkaitan dengan konsep penerimaan atau revenue, maka adik-adik harus paham dari konsep penerimaan atau revenue itu sendiri. Nah, konsep penerimaan atau revenue ada konsep yang namanya total revenue atau total penerimaan,
yang kita singkat dengan TR. Nah, TR atau total penerimaan adalah keseluruhan penerimaan dari penjualan atas unit barang. Maka untuk mencari besarnya TR atau total penerimaan, maka kita kalikan P dikalikan dengan Q. P itu merupakan price atau harga, Q merupakan quantity atau berapa banyak unit barang yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu ada konsep yang namanya average revenue atau rata-rata penerimaan. Nah, rata-rata penerimaan sama dengan harga satu unit barang. Berarti AR atau average revenue, rata-rata penerimaan itu sama dengan berapa harga dari satu unit barang. Average berarti rata-rata. Maka untuk mencari AR, maka TR kita bagikan dengan Q. AR, average revenue, rata-rata penerimaan, sama dengan total penerimaan dibagi dengan Q atau quantity yang dihasilkan nanti. Nah, selanjutnya ada konsep marginal revenue atau tambahan penerimaan. Kita singkat dengan TR. Nah, apa itu marginal revenue? Berapa besar tambahan penerimaan akibat tambahan penjualan output sebanyak satu unit barang. Nah, maka untuk mencari MR ini, delta TR dibagi dengan delta Q atau marginal revenue sama dengan TR aksen. Nah, TR aksen ini kita gunakan kalau soalnya nanti dalam bentuk fungsi atau dalam bentuk persamaan MR, maka harus kita turunkan menjadi fungsi TR sama dengan contoh soal sebelumnya. Oke, kita ke penyelesaian soal. Di soal diketahui Q1 atau banyaknya sepatu yang terjual pertama kali itu ada 475. Nah, Q2-nya ada 600. Berarti Q1-nya dia mampu menjual sebanyak 475 sepatu. Q2-nya atau output yang berhasil terjual itu 600 sepatu. Selanjutnya TR1 atau total penerimaan yang diperoleh saat menjual 475 sepatu itu adalah 35.625.000. Berarti TR1 itu 35.625.000. Sedangkan TR2 total penerimaan saat dia mampu menjual 600 sepatu itu adalah 42 juta. Nah, berarti dari soal kita disuruh menghitung berapa besarnya MR. Kita perhatikan rumus MR, marginal revenue sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q. Delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, delta itu adalah selisih TR1 dengan TR2, maka TR2 dikurang dengan TR1 itu selisihnya 6.375.000. Nah, selisih antara Q1 dengan Q2 itu adalah 125.000. Maka 6.375.000 dibagi dengan 125.000 sama dengan 51.000. Maka MR atau tambahan penerimaan atas satu unit barang adalah 51.000. Maka pilihan jawaban itu adalah jawaban yang B, 51.000. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 5. Ini masih berkaitan dengan konsep penerimaan atau revenue, tetapi soalnya dalam bentuk fungsi atau persamaan. Kita ke soal, diketahui fungsi penerimaan bakso P sama dengan 1600 dikurang 20 Q. Berapakah total penerimaan maksimum bakso? Nah, untuk menjawab soal dalam bentuk fungsi, maka silakan kita bikin terlebih dahulu diketahui. Di soal diketahui P sama dengan 1600 dikurang dengan 20 Q. Nah, selanjutnya TR maksimum atau total penerimaan maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan 0. Nah, MR itu turunan pertama dari TR aksen. Nah, untuk mencari TR, untuk mencari total penerimaan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, total penerimaan maka P dikalikan dengan Q.
total penerimaan P dikali dengan Q, atau harga kita kalikan dengan jumlah barang. Nah, di sini harga diketahui 1.600 dikurang 20 Q. Nah, Q-nya belum diketahui. Maka kita kalikan 1.600 dikali dengan Q dapat 1.600 Q. Nah, min 20 Q dikalikan dengan Q dapat min 20 Q kuadrat. Berarti Q kali Q kuadrat. Nah, selanjutnya TR aksen. Nah, TR aksen berarti yang TR aksen ini itu turunan pertama dari persamaan TR. Nah, TR 1600 dikurang 20 Q kuadrat, kalau kita turunkan maka 1600 Q itu nilainya sama dengan 1600. Nah, yang 20 Q kuadrat kalau kita turunkan nilainya sama dengan 40 Q. Nah, maka Q sama dengan 1600 dibagi 40 sama dengan 40. Nah, selanjutnya kita substitusikan Q yang diperoleh untuk menentukan besarnya TR maksimum. Nah, Q diketahui tadi 40. Maka silakan kita ganti nilai Q dari persamaan TR dengan nilai 40. Nah, 1600 Q, maka Q kita ganti dengan 40. 1600 dikali 40 sama dengan 64.000. Selanjutnya 20 Q kuadrat, Q kita ganti dengan 40. 40 Q kuadrat, 40 kuadrat 40 kali 40 sama dengan 160 dikali 20 sama dengan 32.000. Maka TR maksimum 64.000 dikurang 32.000 sama dengan 32.000. Maka dapat TR maksimum 32.000. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, adik-adik ya, silahkan adik-adik coba berlatih dengan soal-soal yang sudah saya sediakan ini.